Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar untuk persiapan nanti kalau ujian. Ini latihan soal. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe bagi yang belum pernah subscribe. Ya, jadi kalau tulisannya masih subscribe silahkan di subscribe. Ini tag congratulations Natasha, finally you made it. I am happy on your success in winning the writing competition at our school. With all writing talent, you should feel much honored. I am proud of you, Farel. Nah, ini Farel mengucapkan selamat sukses ya kepada temannya ini. Karena sukses apa? Lomba writing competition. Memenangkan lomba menulis. Pertanyaan pertama, Farel bangga kepada Natasha. Karena Natasha apa? Karena Natasha memenangkan kompetisi. Berarti jawabnya C. 2. What is the writer's purpose? Tujuannya penulis. Ya, tujuan penulis menulis itu apa? Itu congratulate. Bukan congratulate ya, ini congratulate. Itu mengucapkan ucapan selamat. Oke, 3 mat. Ini tagnya dari Kirana. Ya, ini dari Kirana. Ngomongnya, Hai Dinda, Naila and I will with you ya, at the library at 2 p.m. We will discuss the biology project. Please come on time and don't forget to bring books for reference. See you soon. Jadi Kirana ngajak ke perpus kepada Dinda ya. Naila, Kirana dan Dinda itu ke perpus mengerjakan tugas biologi. Pesannya come on time, tidak boleh terlambat. Oke, pertanyaan, what is the writer's intention? Itu tujuan. Tujuannya penulis itu apa? Ya, jelas. 1, to persuade, membujuk, mempromosikan, mengingatkan, nge-share hasil. Nah, masih mengingatkan, to remind. Oke, nomor 4. What will likely Dinda do after reading? Apa yang dilakukan Dinda setelah membaca teks itu? Nah, 1. Dia membeli buku referensi, dia berdiskusi, dia akan datang, dia akan menunggu. Kalau diundang akan datang. Jawabnya C. Oke, next. Nomor 5 ini percakapan antara Emma dan Nana. I think having a pet make you more relaxed. That's good point. But you must be diligent to clean your pet regularly and their kick as well. Intinya mempunyai pets, binatang piaraan itu membuat kita rajin, diligent karena tiap hari harus membersihkan. Yes, you are right. Ya benar. Otherwise, I will be dirty and it's not relaxing anymore. Namun demikian aku ora gitu. Ora tambah rajin, ora tambah resikan gitu. Jadi Emma kemprah intinya. Emma di sini loh, bukan Emma Anda yang bernama Ina, bukan. Ini maksudnya dalam teks ini. What are they talking about? Mereka bercerita tentang apa? Nah, tentang binatang piaraan. Berarti jawabnya pet. Binatang piaraan. Oke. Dilanjut nomor 6. Sampai nomor 9 ini tag ya. Ini ada 2 binatang disuruh membedakan. 1 gajah, yang 1 bear, ya beruang, brown bear. Ya. Gajah itu dari Afrika atau India,
tidurnya malam, makannya rumput daun, mempunyai mata kecil, ini udah tahu semua, length panjangnya sekian, beratnya hingga 4.000 kilo, berarti 4 kintal. Durasi hidupnya, maksudnya panjang umurnya itu sekitar 60-70 tahun, sama seperti manusia ya berarti ya. Kalau ini beruang, asalnya beruang dari Western Europe, Eropa Barat, Kanada, Amerika, Rusia. Hidupnya di winter, musim dingin, makanannya sama, grass, leaf. Terus bodinya strong, matanya kecil, kupingnya kecil. Kalau gajah tadi kupingnya besar, kakinya 4 sama. Tingginya 1,2 sampai 3 meter, beratnya 350 sampai 450 kilo, ya, 4,5. Ini 4.000, ya. Kalau ini hanya 400. Jadi bawah. Hanya kilo ya. Oh, kalau ini tadi ton ya. Maaf. Kalau gajah itu sampai 4 ton. Kalau ini hanya 450 kilo atau 445 kintal. Oke. Pembahasan berikutnya. Yang mana pernyataan yang benar berdasarkan teks. Kuping gajah besar, kuping beruang juga besar, berarti salah. Gajah itu lebih berat daripada gajah lebih berat tetapi lebih pendek, salah. Gajah lebih tinggi. Gajah tidurnya sepanjang hari, salah. Gajah tinggal di lebih lama dari maksudnya hidupnya lebih lama, lebih dawa umure ya. Oke, berarti jawabnya D. D. Oke, jawabnya D. Hidup gajah itu lebih lama daripada. Dari teks kita tahu gajah dan adalah makan rumput, ya betul. Nah, makan rumput, makan rumput. Yang mana yang lebih berat? Itu A, salah ini. Ini tadi keliru yang atas. Mana yang lebih berat? Gajah lebih berat daripada beruang, berarti B ini jawabnya, maaf. Jawabnya B, lebih berat. Oke, next. For many years, people believe that the cleverest animal after man were the chimpanzee. Di binatang yang cerdas itu simpanse menurut orang dulu. Tetapi sekarang ya ditemukan bukti bahwa dolphin tahu dolphin? Ya, dolphin bahkan lebih pintar daripada binatang monyet besar ini, ya, simpanse. Ya, lumba-lumba dolphin itu. Lumba-lumba ternyata lebih pintar. Walaupun dolphin tinggal di laut, tetapi dolphin bukan termasuk golongan ikan, tetapi golongan mamalia. It is very in many ways, therefore like human being. Banyak cara yang mirip manusia. Dalam hidup itu caranya mirip manusia. Dolphin mempunyai bahasa yang sederhana, ya, simple language. Mereka mampu berbicara satu sama lain. They are able to talk one another. It may be possible for men to learn how to talk to dolphin. Jadi orang mungkin bisa berbicara dengan dolphin, lumba-lumba. Tentu dengan bahasa isyarat, bukan bahasa manusia. But this will not be easy. Because dolphin cannot hear the kind of sound man can make. If man want to talk to the dolphin, therefore he will have make a language which both he and the dolphin can understand.
Jadi ada 3 bahasa agar mereka saling memahami. Dolphin are also friendly toward men. Dolphin juga akrab dengan manusia atau terhadap manusia. They often follow sheep. Sering ikut kapal. There are many stories about dolphin guiding sheep through difficult and dangerous water. Ya, banyak cerita bahwa lumba-lumba sering membantu manusia ya di laut ketika manusia mengalami kesulitan dan berbahaya. Oke, pertanyaannya, what animal was considered the cleverest many years ago? Ya, apa yang dianggap cerdas oleh manusia dulu? Nah, dulu apa? Simpanse. Ya. Simpanse B. Dulu dianggap cerdas itu simpanse. B. 60. What does the text talk about? Teks itu cerita tentang apa ya? Tentang apa ya? Mestinya deskripsi ya. Itu kan teks deskriptif. Ya, mendeskripsikan tentang dolphin, berarti B itu nomor 10. Ini deskripsi tentang dolphin. Oke. Guiding ship through difficult. Dangerous itu berbahaya. Nah, berbahaya itu sinonimnya higher dose. Itu berbahaya. Oke, teks 1 ini masalah Limerick is beautiful old seaside town with the lively the harbor beach. Nah, ini nama sebuah Limerick ya. Seaside town. Artinya kota yang di pinggir laut. Ada harbor. Harbor itu seperti Tanjung Mas itu loh. Harbor. Ya, jadi tempat berhentinya kapal. Terus yang kedua, teks tentang Gunung 7. Ya, berikutnya dan Gunung 7 Lake. Gunung 7 Lake, danau. Lake itu danau. Danau Gunung 7 adalah salah satu danau di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Ya, amazing tourist place. Jadi tempat yang amazing bagi turis untuk berkunjung ke sana. Lokasinya adalah di Gunung 7 Lake, Kecamatan Kayuaro, kira-kira 50 km dari Sungai Penuh Pelompek Village tuh. Bla 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 ini ya. Oke ya. Nah, sekian 4,5 km dan 3 km. It is volcanic lake. Danau yang ada vulkaniknya. Danau yang di dalamnya ada gunung berapinya. Dan itu merupakan highest in Southeast Asia. Di Asia Tenggara merupakan tertinggi di Asia Tenggara. Temperaturnya sekitar di sekitar danau itu very cold, sangat dingin ya. Di sampingnya ada waterfall, air terjun dan oke, langsung aja ke soal. Apa yang akan penulis lakukan setelah membaca teks? To inform please. Nah, dan memberitahu pada orang lain. Karena orangnya Bayati ya. To inform, memberitahu pada yang lain. Banyak turis tertarik, interested itu tertarik datang ke sana ya. Ini maksudnya Limerick adalah apa itu? This mean that kenapa ke sana? Ya karena atraktif, menarik. Orang menarik, orang mungkin ke sana. Ini kan karena interested. Interested itu hubungannya atraktif. Ya ini ya jawabnya C.
14. Mana pernyataan yang benar berdasarkan teks? Rektobag sekitar sekian kilometer. Gunung Agung sekian kilometer. Gunung Tujuh Lake is not volcanic lake. Danau Gunung Tujuh bukan danau yang volkanik. Salah. Danau volkanik. Ayo apa ayo? Gunung Tujuh Lake 4 km away from Sungai Penuh. Ada enggak? 4 km 2, jam. Mana. 4, km ya. Oh iya ini. Gigi ada. Berarti C. Jawabnya C. Oke, next. Ini tentang Thomas Edison. Nah, Thomas Edison itu lahir ini 11 Februari 1847 dan meninggal 18 Oktober 1931. Ya, dia seorang penemu dari Amerika yang dianggap oleh orang Amerika itu sebagai seorang pionir bisnis. Edison rose from humble beginning to work as an inventor of major technology. He developed invented wide range and products from the electric, jadi listrik, light bulb, artinya bola lampu. Jadi dia penemu bola lampu listrik gitu. Thomas Edison intinya itu. Sejak ditemukan bola lampu listrik itu bisa membantu ekonomi orang Amerika, perkembangan ekonomi dan industri, revolusi industri. Teks kedua, Alexander Graham Bell. Ya, hidupnya lahir sekian, mati sekian. Ya, dia seorang Scottish, artinya Scottish, Skotlandia. Seorang ilmuwan dari Skotlandia dan ya, dia seorang penemu yang terkenal. Ya, penemu apa? Penemu telepon. Founding the Bell. Telepon company. Jadi Graham Bell adalah penemu pesawat telepon. Which inventing the first practical telephone, also work and official telecommunication, aeronautic and hydrologic. In all, he personality had exchange patent. Jadi ada 18 yang dipatenkan, berarti dia menemukan sekitar 18 penemuan. Di-share ke kolaborator Alexander Graham Bell. Truly did important work in communication for the deaf. Bahkan dia menemukan alat komunikasi untuk orang yang deaf. Deaf itu bisu. Nah, jadi orang bisu pun dia menemukan alatnya. Ya, alat orang bisu itu loh yang ditempelkan di kepala, di telinganya orang bisu. Oke, 15. Dari teks di atas kita tahu bahwa dia tahu bahwa inventor get patent for the goal. Inventor helped people with their invention. Jadi penemu bisa membantu. Helped people. Penemu bisa membantu orang dari penemuannya. Teks tadi tentang apa?
Ya, tentang apa? Inventors invention apa? Early life of inventor. Ya, kehidupan awal. Popular inventor family life. The inventor invention. Penemuan para penemu. Oh, berarti ini D. Ya. Which statement incorrect? Incorrect itu yang salah. Satu, Graham Bell was not European. Thomas Edison was an author. Thomas Edison was an author, seorang penemu.